Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah peristiwa perpindahan panas ini. Pertama terkait tentang konduksi ya. Jadi peristiwa perpindahan panas ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih energi ataupun panas yang dipindahkan atau yang terlibat di dalam suatu industri proses. Ini kan banyak banget ya, misalnya aja kalau misalnya di pabrik yang sudah pernah kalian lihat, misalnya pabrik tapioka ya. Nah itu kan ada peristiwa perpindahan panasnya, misalnya ada di ovennya ya, bagaimana untuk mengeringkan tepung tapioka itu menggunakan oven. Nah itu melibatkan energi. Nah itu salah satu contoh dari penerapan mata kuliah ini. Ataupun juga kalau yang sudah pernah ke Pak Supar, ke PD Semangat Jaya, itu ada furnace ya. Ada furnace-nya, dia menggunakan biogas sebagai sumber energinya, kemudian biogasnya itu dialirkan untuk oven ya, untuk energi panas oven. Nah, di situ nanti ada tungku. Nah, itu juga contoh dari salah satu alat perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu ada 3 mekanisme. Pertama, mekanisme konduksi namanya. Kemudian ada mekanisme konveksi, kemudian ada mekanisme radiasi. Nah, jadi peristiwa perpindahan panas ini terjadi pada sejumlah bahan kimia ataupun proses yang menyertainya. Nah, peristiwa perpindahan panas ini seringkali terjadi dengan melibatkan unit operasi lain seperti operasi pengeringan, kemudian evaporasi, kristalisasi. Jadi contohnya kristalisasi yang menggunakan panas ya, kristalisasi yang menggunakan panas, maka peristiwa mengkristalnya suatu senyawa itu diakibatkan oleh kehadiran panas ya, kehadiran panas sehingga senyawa itu akan mengkristal, sehingga tentunya akan ada input panas dari luar sistem ke dalam unit kristalisasi tersebut. Nah, apa prinsip dasar kenapa bisa terjadi peristiwa perpindahan panas? Itu karena ada driving force atau ada beda ya, atau ada beda yang berupa panas. Jadi ada perbedaan temperatur, di mana secara alamiah panas itu akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu sudah hukum alam. Nah, ada yang namanya hukum dasar ya. Jadi ini adalah hukum paling dasar dan ini adalah hukum alam ya. Bahwa semua panas yang masuk ke dalam suatu sistem, misalnya ini kita lihat nih, sistemnya seperti ini ya, kotak kecil seperti ini, bahwa semua panas yang masuk ke dalam sistem itu sama dengan panas yang di keluar sistem ditambah dengan panas yang terakumulasi di dalam sistem. Jadi sama seperti neraca massa ya. Atau bisa ditulis begini, laju panas yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan laju panas yang keluar dari sistem ini, ditambah laju panas yang dihasilkan sistem. Jadi sistem ini mungkin juga bisa menghasilkan panas ya. Contohnya kalau kita melarutkan NaOH dalam air itu kan keluar panas ya. Nah, akan sama dengan berapa laju akumulasi di dalam sistem ini. Nah, peristiwa perpindahan panas pada kondisi steady state. Jadi ada namanya kondisi steady state. Jadi dianggap bahwa tidak ada laju perubahan terhadap waktu. Dalam hal ini kalau tinjauan kita perpindahan panas, jadi dianggap tidak ada perubahan panas terhadap waktu di kondisi ini, sehingga laju panas itu akan laju panas yang masuk dalam sistem akan sama laju panas yang keluar dengan sistem. Jadi tidak ada di dalam sistemnya tadi, kotak tadi itu tidak ada perubahan panas terhadap waktu. Sehingga perpindahan panas secara steady state, laju perpindahan panas dianggap konstan terhadap waktu, dan suhu pada berbagai titik dalam sistem tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi dianggap konstan
perubahan suhunya di setiap titik yang ada di dalam kotak tadi. Nah, ini mekanisme dasar seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, ada yang namanya konduksi. Kalau konduksi ini, dia ini mekanismenya, prinsip dasarnya ya, prinsip dasarnya bahwa ketika panas itu mengalir, panas itu molekul yang tempat dilewati panas tadi tidak bergerak. Jadi energi panas itu dia pada peristiwa konduksi ini molekul yang dilewati panas tuh tidak bergerak ya. Nah, contohnya misalnya kita memanaskan panci ya, kita taruh di atas kompor, maka lama-kelamaan dinding panci itu akan panas ya. Tapi panasnya kan berpindah nih dari kompor ke dinding panci. Nah, molekul yang ada itu di dalam di dalam logam panci itu dia tidak bergerak, dia tetap saja, tapi dia dilewati oleh panas tersebut. Itu yang mekanisme konduksi. Sedangkan mekanisme konveksi, nah mekanisme konveksi ini molekul yang dilewati panas tadi, dilewati oleh peristiwa perpindahan panas itu, dia ikut bergerak. Contohnya kalau kita manasin air di dalam panci. Nah, dari kompor itu akan pindah panasnya akan pindah ke dinding panci secara konveksi. Kemudian dari dinding panci panasnya naik ke masuk ke dalam air ke dalam air yang kita masak. Nah, ketika dia panas itu masuk ke dalam molekul-molekul air yang kita masak mulai dari dasar panci ya, panas tadi itu kan akan ditangkap oleh molekul air. Nah, karena adanya penangkapan panas tadi akan ada beda densitas ya, karena ada beda suhu, ada beda densitas, sehingga molekul airnya menjadi lebih densitas molekul airnya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan yang sekitarnya yang tidak kena panas, sehingga naiklah molekul air ini. Naik molekul sambil membawa energi. Nah, ini terus berlangsung, bisa kita lihat ketika kita melakukan memasak air itu molekulnya kan gelembung-gelembung tuh naik ke atas ya, bergerak ke atas. Itu yang namanya konveksi. Jadi peristiwa perpindahan panasnya disertai dengan perpindahan dari molekul yang terlibat. Nah, konveksi ini di industri proses ada dua, yaitu satu konveksi paksa dan konveksi alamiah. Jadi kalau konveksi alamiah itu terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya. Contohnya tadi kita memasak air ya, kita memasak air, atau misalnya kalau kalian yang skala laboratorium ya, skala laboratorium ada ketika melakukan distilasi ada yang namanya kondensor. Nah, maka dari tangki distilasinya akan mengalir panas tuh. Akan mengalir panas masuk ke dalam kondensor, kemudian didinginkan, maka itu akan terjadi peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Nah, itu tidak itu terjadi secara alamiah saja. Tapi kalau misalnya yang secara paksa itu biasanya melibatkan alat. Contohnya gini, contohnya di AC ya. Jadi di AC dia di suatu ruangan, maka AC ini dia akan menarik udara ya, menarik udara dari sekitarnya, kemudian dia akan menghembuskan udara dingin ke dalam ruangan. Nah, itu dipaksa ya karena adanya bantuan alat tadi. Itu contoh dari konveksi paksa dengan konveksi alamiah. Sedangkan kalau radiasi ini peristiwa perpindahan panas yang secara langsung ya tanpa adanya media perantara. Contohnya ketika kita berdiri di siang hari di bawah
terik matahari itu langsung panas matahari pindah ke dalam tubuh kita. Atau contohnya lain adalah mungkin yang pernah analisa kadar abu ya, pakai furnace ya, pakai furnace. Jadi dari dinding furnace itu keluar panas untuk memanasi dari sampel yang kita masukkan. Ini biasanya terjadi pada temperatur yang sangat tinggi. Itu ya, jadi mekanisme dasar perpindahan panas ada yang namanya konduksi, konveksi, dengan radiasi. Kalau konduksi, panasnya itu berpindah tanpa mengikutkan molekul-molekul yang ada di dalamnya. Jadi molekul yang dilewati panas tadi diam aja gitu. Tapi kalau konveksi itu panas itu berpindah, nah ikut juga molekul yang dilewati panas tadi ikut juga berpindah gitu ya. Kalau misalnya radiasi, panasnya berpindah dengan sendirinya tanpa adanya perantara. Demikian dasar-dasar dari perpindahan panas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.